Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati teman-teman pengurus pusat Baitul Muslimin yang dalam kesempatan ini menyelenggarakan peringatan Nuzul Quran di Masjid At-Taufik DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, yang akan mengundang para penceramah pada acara ini. Sahabat saya pemikir kenegaraan Mas Sugidi, juga Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arifin, Bupati Trenggalek, yang telah hadir jauh-jauh bersama kita semua di sini, para alim ulama dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terlambat sampai di Masjid At-Taufik ini, karena jalan menuju Lenteng Agung ini setelah hujan ini macet di mana-mana. Tadi kami tersendat di tapal kuda sehingga harus muter ke Kebagusan, dan ternyata Kebagusan juga macet sehingga baru sekarang saya sampai di Masjid At-Taufik ini. Ibu bapak hadirin wal hadirat sekalian yang saya hormati, saya dalam kesempatan ini mewakili DPP PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan saya menyampaikan salam hangat dari Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri kepada ibu sekalian jamaah peringatan Nuzul Quran pada hari ini. Yang kedua, kami ingin tegaskan kepada para hadirin sekalian bahwa peringatan Nuzul Quran oleh Baitul Muslimin Indonesia dan DPP PDI Perjuangan pada hari ini bukan saja kita sebagai umat Islam untuk memperingati pertama kalinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi awal peradaban umat manusia hingga saat ini. Ada banyak peristiwa penting di bulan Ramadan ini, terutama juga bagi bangsa Indonesia, karena selain kita memperingati turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, bangsa Indonesia juga merayakan peringatan hari kemerdekaannya yang dicetuskan oleh Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia pada bulan Ramadan. Sehingga oleh karena itu sudah sangat tepat Baitul Muslimin Indonesia dalam peringatan Nuzul Quran pada tahun ini mengambil tema Al-Quran dalam lintas pemikiran-pemikiran Bung Karno, proklamator Bapak bangsa Indonesia. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa PDI Perjuangan adalah sebuah partai politik nasional yang religius, nasionalis religius, nasionalis yang berdasarkan Pancasila, yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai Pancasila yang lain. Dengan peringatan Nuzul Quran ini, saya kira kita tidak lagi tepat untuk mendikotomikan antara nasionalisme dan agama dan nasionalis. Karena pada hakikatnya nasionalisme bangsa Indonesia itu adalah nasionalisme yang religius, yang jika dikaitkan dengan tema Nuzul Quran pada hari ini, yaitu Al-Quran dan pemikiran-pemikiran Bung Karno, sangat relevan sekali untuk kita kontekstualisasikan pada hari ini. Bung Karno yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai tokoh nasionalis, pada perjalanan pemikirannya dan legasi yang beliau tinggalkan justru menunjukkan dimensi keagamaan, dalam hal ini dimensi keislaman
agama yang dianut oleh Bung Karno begitu sangat kuat. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita sama-sama mengetahui bahwa ketika remaja, Bung Karno dititipkan oleh ayahanda beliau, Raden Sukemi Sosrodiharjo, di rumah tokoh pejuang Islam, pemikir Islam yang sangat besar pada masa itu, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Di rumah Haji Omar Said Cokro Aminoto itulah Bung Karno digembleng pemikiran-pemikiran Islam oleh para tokoh-tokoh Islam. Selain dari Haji Omar Said Cokro Aminoto dan tokoh-tokoh Islam lainnya yang sering datang ke rumah Haji Omar Said Cokro Aminoto pada waktu itu di Surabaya. Lalu Bung Karno juga mengakui bahwa Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah salah satu guru utama yang ia ikuti setiap Haji Kiai Ahmad Dahlan melakukan tablik-tabliknya di Surabaya. Bung Karno menyebutkan ia sering mengintili kemana Kiai Ahmad Dahlan itu berceramah. Bung Karno juga pernah berguru dengan Kiai Ahmad Hasan ketika ia di Bandung. Bahkan ketika Bung Karno dibuang oleh tentara Belanda ke kota Ende di tepi pantai yang sepi, Bung Karno melanjutkan pemikiran Islamnya dengan melakukan korespondensi pemikiran-pemikiran Islam dengan Kiai Ahmad Hasan di Bandung, yang kemudian dibukukan dalam bentuk surat-surat Islam Bung Karno dari Ende ke Bandung. Bahkan ketika dibuang Belanda ke Bengkulu, Bung Karno ketemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah di sana, dan di sanalah Bung Karno untuk pertama kalinya memutuskan masuk ke organisasi Islam besar pada waktu itu, yaitu Muhammadiyah. Dan di sana Bung Karno diangkat oleh pemimpin-pemimpin Muhammadiyah menjadi ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah. Itulah dimensi perkembangan pemikiran Islam Bung Karno yang dalam perjalanannya, ketika ia mulai merumuskan dasar Indonesia Merdeka, Bung Karno mengusulkan dasar ketuhanan yang Maha Esa sebagai satu dasar yang fundamental bagi falsafah bangsa Indonesia pada waktu itu. Sampai kemudian akhirnya dalam perkembangannya pidato 1 Juni Bung Karno tentang Pancasila itu setelah berkembang dalam Naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan final 18 Agustus 1945 sebagai konsep keislaman jalan tengah yang diusulkan oleh Bung Karno pada perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Jalan tengah yang saya masukkan adalah, ibu bapak sekalian, kita sama-sama tahu pada waktu itu 66 orang pendiri bangsa yang tergabung di dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK mengusulkan 2 pilihan negara secara garis besar. Satu yang mengusulkan Indonesia sebagai negara nasionalis atau negara kebangsaan. Satu kelompok lagi mengusulkan Indonesia sebagai negara Islam. Mulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, sekitar 40 orang pendiri bangsa anggota BPUPK itu berpidato mengusulkan apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak. Terdapat 2 aliran atau 2 golongan pemikiran atau usulan. Satu mengusulkan negara kebangsaan, yang satu golongan mengusulkan negara Islam. Di pembicaraan terakhir 1 Juni 1945 itulah Bung Karno mengusulkan jalan tengah, bukan negara kebangsaan sekuler dan juga bukan negara agama Islam, tetapi Bung Karno mengusulkan negara ketuhanan yang Maha Esa. Negara ketuhanan yang Maha Esa ini adalah negara di mana semua umat beragama diakui dalam bingkai negara hukum Pancasila. Sampai akhirnya 18 Agustus 1945 usulan Bung Karno ini setelah berubah di tanggal 22 Juni 1945 kembali menjadi ketuhanan yang Maha Esa hingga saat ini. Jadi ibu bapak sekalian, jelas sekali lintasan perkembangan pemikiran Bung Karno itu mewarnai nilai-nilai Pancasila yang kita akui sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia Merdeka. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah tentang kebangsaan dan keislaman dari 2 tokoh beda generasi, Mas Supidi generasi kolonial seperti saya dan Mas Arifin generasi milenial.
Beliau ini adalah Bupati Trenggalek, 2 periode ya Mas Didi ya. 2 periode, mudah-mudahan sebentar lagi menjadi gubernur atau wakil gubernur di Jawa Timur. Buat sekalian, kita ingin berpanjang lebar. Marilah kita sama-sama memasuki acara penting peringatan Nuzulul Quran ini dengan mendengarkan tausiah keagamaan dan kebangsaan dari Mas Didi dan juga Mas Arifin. Sekian dari kami, sekali lagi atas nama DPP PDI Perjuangan, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia yang terus menjaga api Islam Bung Karno dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kepada hadirin sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq illa bil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.